Akhirnya, aku mengerti kenapa anime ini disebut barang langka. Hai guys, Aldo di sini. Kali ini kita membahas sebuah anime dengan judul Honzuki no Gekko Kujo. Sebelum itu, aku pengen berterima kasih kepada teman-temanku yang udah nyarani anime ini. Terima kasih banget. Awalnya aku nonton ini karena penasaran aja kenapa ini sangat direkomendasikan. Karena pas ngelihat covernya itu, ini anime kayaknya biasa aja, slice of life biasa, tapi setelah nonton, wow, kenapa bisa seperti itu? Berikut pembahasannya. Yang pertama dari segi story, menceritakan seorang wanita dewasa bernama Haruno yang dikirim ke dunia lain setelah dia mati tertimpa buku. Yap, mati tertimpa buku. Serasa banget kalau ini manusia di nerf ya. Masa ketimpa buku aja bisa mati. Tapi wajar sih kalau bukunya beratnya 30 kilo kena kepala ya modar. Oke. Dia dikirim ke dunia lain dengan wujud seorang anak kecil bernama Mine. Dari sinilah petualangan dia dimulai dan Haruno yang sudah terbiasa dengan buku terkirim ke dunia di mana buku adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan sangat mahal. Sebagai rakyat biasa, Mine ataupun Haruno tidak bisa membeli buku dan membacanya. Disinilah ia berpikir kalau dia tidak bisa membaca buku, kenapa tidak membuatnya? Dan ceritanya berlanjut dan sampai berikutnya. No spoiler again. Dari segi story, anime ini cukup memiliki story yang disusun dengan sangat rapi. Dengan cerita santai yang diberikan, tetapi masih memiliki konflik yang membuat anime ini cukup dikategorikan sebagai anime dengan genre drama. Lalu, unsur slice of life dan komedinya membuat saya sendiri sebagai penonton dibuat seperti merasakan sendiri dunia fantasi yang diberikan dalam anime ini. Dan juga unsur romansnya yang membuat ceritanya semakin sempurna. Yang kedua, dalam segi animasi. Animasi dalam anime ini cukup terbilang biasa, tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus. Ya, gimana mau dibuat bagus? Toh ini anime, bukan anime action. Dan bukan anime shonen. Dan juga bukan anime misteri yang harus dibuat gelap semua. Ya, enggak juga sih. Jadi anime ini bukan anime yang memang harus dibuat animasinya bagus banget. Karena mereka lebih menjual story ketimbang animasi. Ya, aku nggak bisa bilang kalau animasinya jelek juga. Dan juga ada di beberapa scan yang membuatku suka dengan background yang diberikan sama animasinya. Backgroundnya itu benar-benar membuat kita merasa kalau kita itu nonton benar-benar di zaman Eropa kuno, di mana pabrik-pabrik masih ada dan sistem bangsawan dan kerajaan di sana masih ada dengan sedikit bumbu fantasinya. Ya, mereka cukup sukses lah dalam memberikan animasi yang pas buat anime yang satu ini. Desain karakter dalam anime ini menurutku lumayan bagus. Warna mereka yang cerah membuat kita bisa mengetahui dan membedakan satu karakter dengan karakter yang lainnya. Maksudnya warna rambutnya. Dengan unsur kawaii dan imut yang diberikan oleh mereka, anime ini sangat cocok bagi kalian yang suka dengan hal-hal imut dan loli. Tapi please, stop sukai loli dan berpindahlah ke tim legal. Contohnya Onesan. Yang ketiga, dari segi penokohan. Dari sekian banyak karakter yang ada di dalam anime ini, cuma karakter utama yang bisa melekat di kepalaku, yaitu sang tokoh utama, Mine ataupun Haruno. Jujur, karakter dalam anime ini tuh banyak banget. Dan aku nggak bisa nyebutin satu persatu. Dan aku pun nggak ingat satu persatu. Jadi cuma Mine yang bisa aku ingat. Tokoh Mine sendiri digambarkan sebagai anak kecil yang memiliki sikap tegas dan juga dewasa. Sebagai anak kecil, pemikirannya cukup dewasa dan
Satu lagi sifatnya yang membuat kita lucu gitu. Sifatnya yang selalu bertindak tanpa berpikir. Itu salah satu sifatnya. Aku nggak bisa bilang kalau tokoh sampingan dalam anime ini tuh nggak penting. Mereka cukup diberikan porsi yang sesuai dan memberikan cerita yang lebih hidup dalam anime ini. Terima kasih kepada tokoh sampingan yang telah membuat cerita ini lebih hidup. Yang keempat, musik dan soundtrack dalam anime ini. Soundtrack yang diberikan dalam anime ini cukup sesuai dan memberikan feel yang sesuai dengan scan yang diberikan. Contohnya ketika adegan komedi, soundtrack yang ada itu pas banget, dan ketika adegan sedih, soundtracknya itu pas. Jadi itu merupakan nilai plus dalam anime ini. Untuk opening dan ending dalam anime ini, aku lumayan suka, tapi nggak bisa aku berikan nilai plus karena hampir setiap episode aku skip, ya nggak aku tonton. Kesimpulannya adalah, apakah anime ini cocok untuk kalian? Yaps, sangat cocok dan sangat kurekomendasikan bagi kalian yang suka anime santai dan gak terlalu ribet buat mikir waktu nontonnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga fanspage Wibudes. Dan komentar di kolom komentar kalau kalian ingin berkomentar. Kalau tidak ya nggak usah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay clean and sound. See you next review.